kasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya bergembira, bersorak-sorai, segar. Berapa hari saudara libur, ya saudara bisa beristirahat di rumah bersama keluarga. Dan pagi hari ini mari kita bersorak-sorai. Firman tertulis di dalam Mazmur, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Orang jujur, orang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita akan muji Tuhan bersama-sama. Saudara percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, amin. Yang berbeban berat saudara puji Tuhan, ayo puji legakan hati kita. Saya percaya kuasa Tuhan turun. Dan yang dalam pergumulan, ayo datang kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Karena firman katakan bergembiralah dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin saudara. Dan marilah pagi hari ini kita akan beribadah bersama untuk memuji Tuhan nanti bersama WL Ibu Foni Yolanda. Dan mari kita sebelumnya berdoa dulu. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan di tengah masa pandemik Engkau masih memberikan kami hidup, Engkau masih memberikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami kelegaan, Engkau masih menyediakan berkat-berkat bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapati yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hati ini kami angkat di hadapan-Mu dan kuduskan Tuhan. Kami mau kiranya Engkau bekerja. Oh Tuhan, di saat kami memuji-Mu, kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Kau menyembuhkan mereka yang sakit, menjamah melawat setiap hati dimanapun kami berada. Turunkanlah pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik worship leader, singer, para pemusik, multimedia, hamba-Mu Bapak PDM Roni yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau juga turunkan pengurapan-Mu secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan pengurapan-Mu Tuhan untuk semua orang di mana suara ini bisa didengar. Kami percaya kasih karunia-Mu, anugerah keselamatan. Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan, dikuatkan. Oh Tuhan terima kasih, selamatkan Indonesia. Selamatkan keluarga kami, selamatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan bersama Ibu Foni Yolanda. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi setiap kita. Yeay. Mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Glory, haleluya. Mari semua sama-sama kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara Tuhan dan kota perlindungan. Glory. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Glory, haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua katakan, selalu bersyukur ya Tuhan, cintamu padaku tak pernah berubah. Yes, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Glory. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Semua akan berubah, semua akan tergoncang, dan semua akan berakhir. Tapi marilah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mempunyai satu pribadi yang tidak pernah berubah, tidak akan tergoncang, dan tidak akan pernah berakhir. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menjadi alasan untuk kami menyembah-Mu hari ini. Kau yang menjadi alasan untuk kami memuji-Mu hari ini Tuhan. Kami bangga kepadamu.
Kau Allah yang tidak pernah berubah, tidak bahkan pernah tergoncang dan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan kau Allah di hidupku. Allah di Amin Tuhan. Tidak ada yang lain. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Hanya kau Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya kau Tuhan. Allah di hidup kami. Hanya kau Tuhan. Kau tidak tergantikan dengan apapun juga. Tidak ada yang lain Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak
hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Kami mau menyatakan bahwa hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kau akan tetap berdiri selama-lamanya dengan kasih setia-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami ada, kami masih diberikan hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau. Itulah anugerah yang Kau berikan kepada kami, yang perlu kami syukuri, yang patut kami syukuri Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Allah kami. Ampuni jika kami melakukan apa yang tidak benar di mata-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Raja kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir di mana umat-Mu memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, boleh dijamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dijamah dengan urapan-Mu Tuhan.
Sehingga setiap kami boleh diubahkan Tuhan, menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan. Biarlah pengurapan, kuasa, otoritas yang dari Maha Tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap isi hati Tuhan, keinginan Tuhan, maksud Tuhan kepada setiap kami boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapan-Mu kami perlukan saat ini Tuhan. Bagi kami juga yang mendengarkan Tuhan, urapan-Mu juga Tuhan turun atas kami. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati yang mendengar. Supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga setiap jiwa yang boleh melihat kepribadian kami, mereka boleh melihat Yesus ada dalam hidup kami. Sehingga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kehidupan kami. Jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, jiwa-jiwa boleh diselamatkan oleh karena kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengubah kami melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam dari kami dari Kota Solo, GPI Ebenezer. Puji Tuhan, salam dari Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Sutekno Kurniawan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berfellowship dan menyampaikan firman Tuhan di GPIA Keluarga Allah di Jakarta. Terima kasih untuk Pak Tim, Bapak Gembala yang kami kasihi, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam dari kami semua, damai sejahtera menyertai kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dan kami diberikan tema Be Shine, menjadi terang, bersinar dan bercahaya ya. Saya percaya tidak kebetulan Bapak Ibu kalau pagi hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya ada sebuah rencana yang indah bagi jemaat GPIA Keluarga Allah. Mari kita buka hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kesempatan kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada rema yang akan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin singkapkan bagi kami supaya kami bersinar dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan bawa kami percaya Tuhan punya rencana buat setiap kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubah kehidupan kami, yang gelap menjadi terang. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu, ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin, amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Ya, boleh ditampilkan di Yesaya 42 ayat yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya Bapak Ibu, saya percaya tema ini tidak kebetulan kalau pagi hari ini disampaikan, karena saya percaya bahwa hari-hari ini kita membutuhkan terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau dikatakan di hari-hari ini adalah masa yang gelap. Hari-hari ini orang seperti dalam ruangan gelap yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kita masih ibadah online seperti ini, sampai berapa lama kita tidak tahu. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, kita nggak tahu sampai kapan.
Kita akan bekerja dengan suasana seperti masa pandemi dengan berbagai pembatasan. Kita nggak tahu sampai kapan. Kalau ditanya pandemi ini akan berlangsung berapa lama, kita nggak ada yang tahu. Bagi anak-anak yang sekolah, adik-adik kita yang sekolah, anak-anak kita yang sekolah, kalau ditanya sampai kapan mereka belajar online, juga nggak ada yang bisa menjawab sampai kapan mereka akan belajar online. Kalau tahun ini mudik masih dilarang, apakah tahun depan mudik juga masih dilarang juga, kita nggak ada yang tahu. Kita semua saat ini berada seperti dalam ruang gelap. Kita nggak seperti orang yang meraba-raba. Kita kadang-kadang sebagai bisnismen nggak bisa membuat perencanaan. Biasanya setiap awal tahun atau akhir tahun kita membuat business plan. Perencanaan untuk tahun ini kita akan mempunyai business plan apa, kita mempunyai visi apa, kita mempunyai goal apa. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, kita seperti orang yang duduk dalam atau hidup dalam ruang yang gelap. Black room, kita meraba-raba, kita nggak bisa tahu apa yang ada di depan kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan hari-hari ini bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi shine, be shine, supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya kita membawa terang di tengah-tengah kegelapan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ada sebuah statement yang mengatakan seperti ini. Gelap itu adalah karena terang itu enggak hadir. Ya, kita hidup dalam kegelapan karena absennya terang. Ya, boleh dimunculkan sebuah gambar Bapak Ibu, ada sebuah gambar yang mungkin bisa memberikan sebuah wawasan buat kita. Statement ini atau quote ini mengatakan seperti ini, mungkin bisa diperlihatkan ya. Darkness is the absence of the light. Jadi gelap itu karena terang itu tidak ada. Karena terang itu tidak hadir, maka ada kegelapan. Sebab itu Bapak Ibu pada pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Aku Tuhan memanggil engkau. Tuhan memanggil setiap kita untuk sebuah maksud penyelamatan. Tuhan memanggil setiap kita, ayat yang ke-6 dikatakan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya, Bapak Ibu, dalam sebuah terjemahan firman Allah yang hidup, dalam versi FAYH, dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup mengatakan, ya, ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Engkau akan mencelikan mata orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang terkurung dalam penjara, kegelapan dan keputusasaan. Ayat yang ke-7 terjemahannya, supaya engkau membebaskan orang-orang yang terkurung dalam penjara, dalam kegelapan dan keputusasaan. Bapak Ibu, seberapa banyak yang hari-hari ini orang hidup dalam keputusasaan. Ya, orang berpikir bahwa pandemi akan selesai, mungkin selesai 1 bulan, 2 bulan. Waktu awal Maret 2020, saya berpikir, itu nanti akan seperti di China. Nanti pandemi akan selesai dalam waktu 3 bulan, 4 bulan selesai, dan kita bisa hidup normal lagi. Tapi kita tunggu-tunggu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun Bapak Ibu, pandemi ini enggak selesai-selesai. Dan banyak orang yang sudah mulai kehabisan nafas, banyak orang sudah mulai kehabisan uang, banyak orang yang sudah mulai kehabisan modal. Dan banyak orang sudah mulai kehilangan asa. Jadi banyak orang yang sudah mulai hidup dalam keputusasaan. Dan untuk itulah hari-hari ini gereja Tuhan dipanggil. Hari-hari ini itulah Bapak Ibu, setiap kita dipanggil untuk menjadi shine. To be shine, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi terang? Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana di tengah-tengah kegelapan seperti ini kita bisa menjadi terang. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam sebentar. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam masa-masa seperti ini
yang kita semua tahu bahwa kita semua hidup dalam kegelapan, kita bisa menjadi terang. Yohanes 8 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini. Kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam, apa Bapak Ibu? Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu, matahari itu memancarkan terangnya. Bulan memantulkan cahaya dari matahari. Lampu adalah sumber cahaya. Tapi hidup kita, manusia ini tidak bisa memancarkan terang dari dirinya sendiri kalau tidak ada Kristus yang adalah terang itu ada dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Kristus dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kegelapan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup kita memancarkan terang, supaya kita bisa shine, supaya kita bisa bersinar, Alkitab mengatakan bahwa mari kita undang Yesus dalam kehidupan kita. Mari izinkan Yesus ada dalam kehidupan kita. Ketika Yesus yang adalah terang itu tinggal dalam kehidupan kita, dia akan menjadi sumber terang dalam kehidupan kita. Sekalipun sekeliling kita gelap, sekalipun kita mungkin tidak bisa melihat masa depan kita saat ini. Sekalipun kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Sekalipun kita nggak bisa melihat hari esok kita. Sekalipun kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Tapi pastikan selama ada Kristus dalam kehidupan kita. Selama ada terang itu dalam kehidupan kita. Dia akan memancar dari kehidupan kita. Alkitab mengatakan dalam kitab Daniel, dia yang mengetahui rahasia dalam kegelapan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam gelap. Karena dia itu sumber terang. Bapak Ibu, kalau ruangan ini saya matikan, listrik padam tiba-tiba, kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita akan nabrak sana, nabrak sini. Kita akan meraba-raba, kita akan terbentur-bentur. Kehidupan kita tanpa Kristus akan nabrak-nabrak. Kehidupan kita tanpa Kristus kita akan terbentur-bentur. Jatuh bangun dengan masalah kita. Jatuh bangun dengan persoalan kita. Tapi saya percaya kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, kita akan bisa melihat dengan jelas kehidupan kita. Segala sesuatu yang mungkin gelap saat ini, Kristus akan memberikan hikmat buat kita. Segala sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mengerti, segala sesuatu yang kadang-kadang kita nggak pahami, sesuatu yang gelap di depan kita, Kristus akan singkapkan itu sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya dikatakan seperti ini. Yesaya pasal yang ke-60. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari ini. Tetapi Tuhan akan menjadi apa Bapak Ibu? Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak akan pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Bapak Ibu, mungkin dulu usaha kita itu menjadi sebuah matahari dalam kehidupan kita. Yang menjadi sumber dalam kehidupan kita. Kita berharap dengan pekerjaan kita, mungkin dengan restoran kita, dengan toko kita, dengan pabrik kita, dengan semua usaha kita. Kita mungkin kadang-kadang berharap, tapi tiba-tiba datang pandemi. Segala sesuatu berubah. Ada banyak orang yang mengalami tiba-tiba di PHK dalam kehidupannya. Ada tiba-tiba orang yang mengalami hidupnya tiba-tiba menjadi gelap. Seperti tidak ada lagi
matahari dalam kehidupannya. Tidak ada lagi sumber kehidupan dalam kehidupannya. Tapi Alkitab mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Tuhan sendiri akan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita. Artinya dia akan menjadi sumber dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita banyak kehilangan. Mungkin banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Ada orang yang kehilangan sumber penghasilannya. Ada orang yang kehilangan macam-macam dalam kehidupannya. Matahari tidak menjadi lagi penerang dalam kehidupannya. Tapi pagi hari ini ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri, dia akan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi bergantung kepada apa yang menjadi dalam tanda kutip matahari dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu selama ini bergantung mungkin dengan deposito kita. Mungkin bergantung dengan kekayaan, mungkin bergantung dengan jabatan, mungkin bergantung dengan pekerjaan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa suatu saat Tuhan akan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita. Artinya dia menjadi sumber dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20 dalam Yesaya pasal yang ke-60 dikatakan seperti ini. Bagimu akan ada matahari yang tidak akan pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Bapak Ibu mari kita hari-hari ini mengandalkan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai penerang abadi dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita, saya percaya terang itu akan bersinar abadi dalam kehidupan kita. Tidak tergantung oleh kurs naik dolar naik dan turun. Tidak tergantung dengan keadaan ekonomi. Tidak tergantung ada pandemi atau enggak ada pandemi. Saya percaya ketika Tuhan Yesus, gembala ajaib, gembala yang agung itu memelihara kehidupan kita. Mazmur 23 mengatakan, I shall not in want. Aku tidak akan pernah kekurangan. Ketika Yesus menjadi gembala dalam kehidupan kita. Terang itu menjadi gembala dalam kehidupan kita. Menjadi memimpin kehidupan kita di depan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu, ayat yang terakhir mengatakan seperti ini. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang terakhir. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu hari-hari ini berapa banyak kita yang terpuruk. Mari Alkitab mengatakan seperti ini di Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah Bapak Ibu dan jadilah terang. Mungkin kita sempat terpuruk. Mungkin sempat kita meredup, kita sempat punya cahaya yang menyala dalam kehidupan kita. Kita mungkin sempat punya terang yang menyala, kita mungkin pernah punya semangat yang berapi-api. Kita mungkin pernah punya semangat spirit fighting yang luar biasa. Tapi karena begitu banyak masalah yang menghantam, ada begitu banyak persoalan yang ada, karena mungkin ada banyak pergumulan, mungkin api itu mulai meredup. Api itu mulai padam. Ada sebuah gambar yang mungkin bisa kita melihat Bapak Ibu. Ketika terang itu padam, Alkitab mengatakan dalam Matius pasal yang ke-12, maaf satu ayat lagi, Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu, seberapa banyak terang dalam kehidupan kita yang hari-hari ini mulai pudar nyalanya. Seperti buluh yang mulai patah terkulai. Kita mengatakan itu tidak akan dipatahkannya. Seperti yang sumbu yang pudar nyalanya.
Alkitab mengatakan tidak akan dipadamkannya. Mari Bapak Ibu kita undang Yesus dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini terang dalam kehidupan kita itu mulai pudar, mulai redup, semangatmu mulai hilang, pengharapanmu mulai hilang, engkau mulai hidup dalam keputusasaan. Mari undang Yesus dalam kehidupan kita. Dia itu sumber terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, salah satu cara untuk kita tidak hidup dalam kegelapan adalah mendekat kepada terang. Jangan menjauh dari terang itu. Dan terang itu adalah Yesus. Dan kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah sumber terang itu, datang kepada Yesus. Bangkit, engkau bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Buka hatimu, jangan izinkan jangan izinkan terang dalam hidup itu meredup. Jangan izinkan terang itu padam. Hari-hari ini undang Yesus. Sebelum terang itu, lilin itu padam dalam kehidupanmu. Mari undang Yesus, izinkan dia menyalakan kembali. Ada sebuah lagu pujian Bapak Ibu yang mengatakan, buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Saudara saya Elizabeth akan menyanyikan bagi Tuhan. Sebuah lagu pujian yang membangkitkan kita. Saya percaya sekalipun mungkin hari-hari ini kita hidup dalam kegelapan. Asal ada Yesus, asal ada terang itu, dia akan membangkitkan terang yang mungkin mulai pudar, yang mungkin mulai lemah, semangat yang mulai melemah, semangat yang mulai padam, api yang mulai padam akan dibangkitkan kembali. Asal ada Kristus, terang itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita undang Kristus dalam kehidupan kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah,
sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kalau engkau mulai padam semangatmu, engkau mulai padam api dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari ini mungkin seperti terang yang mulai redup. Engkau sudah mulai putus asa, mungkin kau sudah mulai kehabisan daya, kehabisan tenaga, kehabisan akal, kehabisan semangat. Mari hari-hari ini mendekat kepada Kristus, karena Dia sumber terang itu. Terang itu bukan datang dari diri kita bukan sumber terang, tapi Kristus adalah sumber terang itu. Kalau hari-hari ini engkau merasa lelah, kalau engkau merasa bahwa seperti mulai pudar, seperti mulai kehabisan kekuatan, mari datang kepada Kristus. Dia sumber terang. Dia akan mengusir kegelapan. Gelap karena terang itu tidak hadir. Tapi kalau ada terang, maka gelap itu akan pergi. Hari-hari ini, apapun keadaan kita, kalau kita serasa hidup kita terasa gelap, kita nggak tahu masa depan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan hari esok, kita nggak tahu situasinya, kita harus berbuat apa, Pak. Kau seperti dalam ruang gelap dan kau meraba-raba dan kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Mari malam hari ini, pagi hari ini kita undang Kristus, karena Dia sumber terang itu. Dia akan mengusir kegelapan dalam kehidupan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi katakan sumbunya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami Jemaat GPA Ebenezer dari Kota Solo mendukung saudara-saudara kami yang ada di GPA Keluarga Allah di Jakarta. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Pendeta Timothy. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Pendeta Elizabeth. Kami mendukung dalam doa untuk hambanya Bapak Pendeta Muda Jerry dan semua anak-anak Pak Tim, anak cucu menantunya yang ada di Jakarta maupun di kota yang lain. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan buat hamba-hambamu yang melayani gereja Tuhan. Kami berdoa supaya terang itu tidak pernah redup, tapi kami berdoa supaya terang itu tetap bernyala-nyala. Terang itu tetap bersinar sekalipun di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat keluarga GPIA Keluarga Allah yang ada di Jakarta. Berikan kekuatan buat kami Tuhan. Berikan kekuatan buat saudara-saudara kami yang ada di Jakarta Tuhan. Kami tahu situasi tidak mudah, tapi kami percaya asal ada Yesus, asal ada Kristus terang, sumber terang itu, Dia akan mengusir kegelapan yang ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kami damai, semua damai sejahtera kepada jemaat GPIA Keluarga Allah yang ada di Jakarta. Engkau akan memberikan kasih karunia-Mu, Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu, Engkau akan memberikan terang-Mu itu dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Sehingga kami percaya mereka akan tetap shine, mereka akan tetap bersinar, mereka akan tetap bercahaya. Dan kami percaya karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Kristus terang abadi itu ada dalam kehidupan setiap kami. Engkau menyertai seluruh jemaat GPA Keluarga Allah yang ada di Jakarta.
dengan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan yang senantiasa manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua yang ada dimanapun, ada di Jakarta, di Solo, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, kami menunaikan seluruh doa dan permohonan kami ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak PDM Roni dari GPIA Solo, jauh-jauh Bapak Roni untuk menyampaikan firman kepada kita semuanya. Kita semua sudah diberkati, saya yakin dan percaya kita diberkati, kita dikuatkan. Dan terima kasih kepada Pak Roni, Tuhan memberkati di keluarga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan Pak Roni, dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang dikembalakannya. Terima kasih, salam untuk saudara-saudara kita yang di GPA Solo. Saudara yang kekasih, beberapa pengumuman pada pagi hari ini, yaitu doa pagi hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 4.15 lewat Google Meet, ya masih lewat online, dan doa siang Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 2 siang. Dan Selasa kali ini ada ibadah wanita yang dimulai pukul 5, juga masih online lewat Google Meet. Terima kasih kepada Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan di masa pandemik ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Kita tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Kita banyak waktu berdiam diri di rumah. Kita banyak waktu menyendiri dengan Tuhan. Dan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang telah mempersembahkan persembahan, baik lewat transfer bank, baik lewat QR, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan yang mengembalikan berkatnya berlimpah. Ada pengumumannya nanti, transfer bank dan QR melalui bank. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyafaat bagi bangsa dan negara, dan kita berterima kasih kepada Tuhan dan menyerahkan kembali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian, Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau sudah menyelamatkan kami, memberi kekuatan dan penghiburan. Baik lewat firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, kembalikan Tuhan kekuatan, lipat ganda hikmat, marifat-Mu kepada Bapak PDM Roni Tuhan. Mari Roh Kudus sertai di dalam kehidupan, dalam menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami bersyukur Tuhan, GPIA Solo boleh bertumbuh dengan pesat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Pakai Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu di sana Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu menjangkau jiwa-jiwa, dan berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih, berkati Bapak PDM Roni dengan keluarga, berkati Tuhan di pekerjaannya, berkati seluruh sidang jemaatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Bapa, yang dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami Tuhan, beserta seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu mengalir atas Indonesia Tuhan, dan Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Jauhkan Tuhan, singkirkan dari segala hal-hal teroris, radikalisme Tuhan, dan hal-hal yang membuat kacau di Indonesia. Engkau juga tolong ya Bapa, beri hikmat kepada TNI Polri. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di India Bapa. Oh Tuhan, kiranya Engkau jamah lawat juga mereka, agar mereka juga boleh menemukan juru selamat yang sejati. Tuhan, di masa pandemik ini kami juga bersyukur yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Oh Tuhan, kiranya Engkau sadarkan untuk masyarakat Indonesia Tuhan, mentaati protokol kesehatan, sehingga pemutusan penularan oh Tuhan COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih
Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Baik Tuhan, persembahan syukur, persembahan untuk renovasi gedung gereja, persembahan Tuhan perpuluhan. Oh Tuhan, apa yang telah dikembalikan kami percaya Engkau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu sesuai dengan janji-Mu Tuhan, dan Engkau yang menghardik segala belalang-belalang pengacau, belalang-belalang yang menghalangi berkat-Mu Tuhan, segala penghulu udara roh-roh jahat yang menghalangi, yang menyumbat berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, belalang pengerip, belalang pelompat, oh Tuhan, Engkau singkirkan semuanya, karena kami percaya bila kami mentaati atau melakukan firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang menggenapi akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk semuanya, kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami juga akan berdoa untuk mereka yang sakit dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, mereka yang terkena musibah, Engkau berikan kekuatan penghiburan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berikanlah Tuhan juga kekuatan kesehatan bagi para, oh Tuhan, dokter, para suster, segala perawat juga Tuhan yang ada. Oh Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya Tuhan, agar mereka tidak tertular dengan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan tetap kita memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yeay. Haleluya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap taati prokes. Tuhan Yesus memberkati. GPIA Keluarga Allah, we are family.